Padahal baru sampai depan gapura nih, entahlah kayak gimana seseram apa di dalam tuh, pikir si Sari kayak gitu. Ini belum apa-apa udah merinding dia. Nah, lamunan Sari ini pun mendadak terhenti setelah Pak Tikno mengurangi laju sepeda motornya. Dan dipelankannya motornya, terus tiba-tiba bapak ini macam lagi baca doa, Wak. Nah, doa ini terdengar sangat asing bagi aku, bagi si Sari. Biasanya bapak tuh nggak pakai doa itu, nah dia nggak pakai ayat itu. Entahlah doa itu berasal dari potongan surat apa ya, tapi yang jelas setelah Pak Tikno membaca doa itu, Sari ini tiba-tiba macam bisa langsung ngafal doa tuh, Wak. Nah, selesai. Jangan ganggu aku kerja, kau sibuk aja. Kesal aku lama-lama kalau diginikan nih. Padahal takut juga, Wak. Oke, nah setelah baca doa itu, Pak Tikno ini langsung berbisik sama anaknya. Ingat ya nak, apapun yang akan kamu lihat nanti, jangan bersuara. Diam aja sambil terus baca doa yang tadi. Oh iya Pak, siap. Oke. Baik, kata si Sari kan. Makin penasaran aku nih, kenapa nih, ada apa nih desa Getih? Karena memang sebelumnya Sari belum pernah ke desa itu lah, Wak. Nah, gak lama dari situ mereka pun kembali melanjutkan perjalanan lebih dalam lagi ke desa Getih kan. Nah, pas baru mulai memasuki area rumah warga nih, ya kan, udah mulai tuh kelihatan beberapa rumah warga. Di situ aku berdecak kagum, nah dia, dari jauh aja udah kelihatan rumah-rumah tuh besar kali, mewah untuk ukuran rumah di dalam desa, Wak ya. Hampir semua rumah di sana tuh tanahnya luas-luas, bangunannya tinggi-tinggi, semua bertingkat. Tapi sayangnya kekaguman itu juga tidak berlangsung lama, karena semakin masuk aku ke dalam desa Getih itu, Nadia, aku makin merasa bahwa memang betul nggak beres desa nih. Kenapa? Jadi waktu si Sari ini lebih mengamati lagi rumah-rumah mewah itu dengan jelas, Wak, Sari baru tahu, Sari baru sadar kalau di setiap rumah-rumah besar warga di sana selalu ada makhluk penunggunya yang terang-terangan menampakkan dirinya di hadapan Sari. Betengge semua depan-depan tuh, Nadia. Dan seramnya lagi, setiap rumah yang dilewati sama Sari itu sosok penjaganya juga beda-beda, Wak. Di rumah pertama aku tengok ada macam ular gitu, ular kepalanya besar kali, Nadia, lagi ngelingkar gitu di atas atap tuh kan. Lalu di rumah kedua Sari nengok ada banyak monyet putih bergelantungan di dekat salah satu pagar di sana, dan ada salah satu monyet di situ pakai mahkota. Jelas dia bukan monyet biasa ya kan, pakai mahkota dia. Terus di rumah ketiga ada lagi macam buaya gitu. Terus di rumah keempat ada macam banyak kali tokek katanya. Banyak kali tokek besar-besar bertebaran di depan pagar tuh. Dan puncaknya Sari juga melihat ada sesosok manusia berpakaian baju besi seperti panglima perang gitu, Wak. Tapi dari pusat sampai ke kaki tubuhnya itu kuda. Jadi sosok tuh setengah manusia setengah kuda. Bayangkan sama kalian, itu tengok sama gue. Berbagai penampakan itu membuat Sari takut lah tentunya. Wih, astagfirullahaladzim, gitu-gitu takut juga si Sari. Lalu karena dia nggak sanggup melihat semua sosok itu kan, akhirnya di sepanjang perjalanan sebelum nyampe ke rumah Bu Sumi itu aku pejamkan aja mataku, Nadia. Gak pernah aku tengok-tengok lagi kan, takut. Nah, sampai beberapa saat motor yang dikendarai sama Pak Tikno ini pun tiba-tiba berhenti. Setelah motor itu berhenti, Sari pun kembali membuka mata.